Ibu calon ketua. Sukses, sukses. Satu, dua. Di sini ya ibu-ibu. Terima kasih. Maaf ya. Calon pengantin ya? Nggak undang-undang ya. Mohon perhatian ibu-ibu yang masih berada atau yang sudah berada dalam ruangan bagian belakang untuk menghadapi kursi-kursi yang telah disiapkan. Ini ada ibu anu bunyi tadi kita mohon ke depan sebentar ya punten Satu, Ya, ibu-ibu yang sudah selesai registrasi untuk segera Ibu-ibu yang masih berdiri, dengan hormat kami mohon kesediaannya untuk segera menempati tempat duduk ibu. Sesaat lagi acara akan dimulai. Terima kasih. Organisasi anggota tergabung di Kowani yang kami hormati, Dewan Pimpinan Kowani dan pengurus Kowani yang kami hormati, ibu-ibu BKW seluruh Indonesia, undangan dan hadirin peserta kongres yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan penuh rasa hormat, rasa bahagia, kami ucapkan selamat pagi serta selamat datang di Grand Ballroom di ofis Gedung The Tribrata menghadiri acara Kongres ke-26 Kowani tahun 2024. Kowani sebagai ibu bangsa memperkuat komitmen mewujudkan Indonesia emas. hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan menyanyikan himne Hari Ibu. Dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Ibu Bangsa. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Indonesia, pembina
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang terhormat, mari kita berdoa bersama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sesuai dengan keyakinan ibu-ibu sekalian. Mohon izin kami memimpin doa secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puja dan puji hanya bagi Allah, Tuhan penguasa alam semesta. Hari ini Rabu tanggal 4 Desember 2024, segenap pengurus Dewan Pimpinan Qawani mengucap syukur kehadirat-Mu ya Allah, karena atas rahmat karunia, bimbingan, pertolongan, serta kekuatan lahir dan batin dari-Mu, Tuhan yang Maha Kuasa. Dewan Pimpinan Qawani Masa Bakti 2019-2024 dapat menyelesaikan, menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, merealisasikan program kerja, melaksanakan amanat Kongres Qawani ke-25. Jika hari ini Dewan Pimpinan Qawani dapat melaksanakan Kongres Qawani ke-26 adalah sesuatu yang niscaya sebagai bentuk realisasi pertanggungjawaban dedikasi para pengurus selama kurun waktu 5 tahun yang lalu untuk dilanjutkan pada 5 tahun mendatang oleh Dewan Pimpinan Qawani yang baru, melanjutkan tugas, kewajiban organisasi dan estafet kepemimpinan Qawani. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, Engkau Zat yang Maha mengatur dan pemberi kesejahteraan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, kami bisa hadir bersama mengikuti rangkaian acara Kongres Qawani ke-26. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah bagi kami. Kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Untuk itu karuniakan kesehatan, kekuatan, kemampuan bagi Dewan Pimpinan Qawani yang baru untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk kebaikan, kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan tetap menjadi ibu bangsa yang mengantar menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ya Allah, ya Wahab, ya Fattah, Engkau Zat Maha Pemberi karunia dan pembuka rahmat. Satukan hati kami, padukan langkah kami, tumbuhkan rasa persaudaraan tulus dan ikhlas, pelihara jiwa kami dalam kesucian, serta hindarilah dan yang tidak sesuai dan tidak baik, dan karuniailah dan hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, ya Ghafar, Engkau yang Maha Pengampun, ampunilah kami, ibu bapak kami, para pemimpin kami atas salah, khilaf dan dosa yang telah kami perbuat. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimah ya Wadud, ya Fa'alun lima yurid, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika amman siwak, ya wasi'al maghfirah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam sejahtera, santi, santi, santi om, sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Adipati Fauzi, beserta staf yang kami sayangi, Ibu Linda Agung Gumelar yang hadir juga pada hari ini,
Ketua Umum Kowani, Dr. Insinyur Widodo, Dewan Pertimbangan Kowani bersama tim ahli, para ketua umum organisasi anggota yang tergabung di Kowani, dan Ketua BKUW, Dewan Pimpinan Kowani, calon organisasi baru yang akan masuk ke Kowani, dan calon Ini di pinggir sini nggak boleh. dan Iya, iya. semua hadirin yang berbahagia. Enggak, bukan, kan di pinggir, nggak di depan. Assalamualaikum Ya, ya, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya akan membacakan laporan Ketua Panitia Pelaksana Kongres 26 Kowani tahun 2024 hari ini di Jakarta, 4 Desember 2024. Sejarah telah mencatat bahwa wanita Indonesia mempersatukan diri di dalam satu wadah oleh federasi yang menghimpun potensi dan menyalurkan seluruh aspirasi wanita Indonesia, yaitu organisasi yang bernama Kongres Wanita Indonesia yang disingkat KWANI sebagai kelanjutan dari Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia disingkat PPPI yang dibentuk di dalam Kongres Perempuan Indonesia yang dibentuk dalam kongres pertama diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 1998 di Yogyakarta. Kongres tersebut diilhami oleh Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan persyaratan wanita Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pergerakan bangsa Indonesia. Maka dengan dilandasi oleh semangat ibu bangsa, KWANI sebagai salah satu kekuatan sosial yang mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama dengan kekuatan sosial lainnya melaksanakan kegiatan-kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan rangka dalam misi kemerdekaan bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan unggul. Mengingat bahwa tugas dan tak wewenang Dewan Pimpinan KWANI antara lain menyelenggarakan Kongres Wanita Indonesia dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kongres, maka Dewan Pimpinan KWANI masa bakti 2019 hingga 2024 menyelenggarakan Kongres 26 KWANI tahun 2024 dengan tema KWANI sebagai Ibu Bangsa, memperkuat komitmen mewujudkan Indonesia Emas, dan subtemanya adalah bersama organisasi anggota KWANI perkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang pada tanggal 4 dan 6 Desember 2024 di Gedung Tribata. Dan masa ini kita laksanakan Kongres ke-26. Selaku Ketua Panitia Pelaksana ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kerjasama yang diberikan oleh pimpinan organisasi anggota KWANI sehingga Kongres 26 2024 ini dapat terlaksana, dan kepada panitia Kongres saya ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik. Terima kasih juga kepada Ketua Umum KWANI, Dewan Pimpinan KWANI dalam masa bakti 2019-2024 dan atas dukungan dan kerjasama yang berikan kepada saya selaku Ketua Panitia dan Ketua Pelaksana, khususnya kepada Panitia Kongres 26. Tak lupa kami terima kasih juga kepada para donatur dan sponsor yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, sehingga kegiatan Kongres 26 KWANI ini pada tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar. Harapan kami dengan adanya buku panduan Kongres 26 Kongres KWANI 2024 dapat mengantarkan Kongres berjalan lancar dan sukses, menghasilkan keputusan yang tepat guna dari bermanfaat bagi bangsa dan negara, utamanya para wanita Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Salam persatuan dan kesatuan.
Ketua Panitia Pelaksana Heriana Kuta Barat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat, baik. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Terima kasih. Yang kita hormati bersama dan yang kita banggakan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Hajah Arifah Khoiri Fauzi. Alhamdulillah Ibu hadir bersama-sama di tengah kita semua. Terima kasih Ibu yang sangat padat dalam menjalankan amanah dari Bapak Presiden dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2009-2014 ya, dan sebagai Dewan Pertimbangan Ibu Linda Agung Gumelar yang kita hormati dan yang kita banggakan, dan sebagai role model dari kita semua, karena beliau juga sebagai Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia pada tahun 2004-2009 dan sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan 2014 ya. Ibu Deputi Kesetaraan Gender, Ibu Rini, dan teman-teman Dewan Pimpinan Kowani yang saya banggakan dan yang saya cintai. Alhamdulillah kita dapat bekerja sama, sinergi, saling support, saling memberikan energi positif. Dewan Pimpinan Kowani 2019-2024, mohon berdiri. Yang merasa Dewan Pimpinan Kowani mohon berdiri. Ya. Terima kasih. Inilah teman-teman dari Dewan Pimpinan Kowani yang telah bersama-sama saya bekerja dan berjuang. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan keinginan para founding mother, dan pimpinan organisasi anggota Kowani sebanyak 111 organisasi anggota yang hadir di dalam ruangan ini, yang merupakan aset yang sangat berharga bagi Kongres Wanita Indonesia, dan pimpinan BKOW dan GOW dari seluruh Indonesia. Tadi malam kami telah bersilaturahmi dan konsolidasi bagaimana komunikasi menjalin benang merah antara Kowani dengan BKOW maupun GOW. Selamat datang Ibu Dr. Dewi Motik Pramono sebagai Dewan Pertimbangan Kowani, di mana saya nanti malam sudah masuk ke dalam klub, join the club Dewan Pertimbangan.
Syukur alhamdulillah kita selalu diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam Kongres ke-26 Kowani dengan rasa syukur yang mendalam. Saya merasa sangat terhormat dapat mengantarkan Kowani selama 5 tahun, bahkan 10 tahun. Dalam perjalanan saya sebagai Ketua Umum Kowani masa bakti 2019-2024, bahkan 2014-2019. Ya, kami tentunya akan mewariskan lagu Ibu Bangsa yang tadi barusan didengungkan, ya. Pada waktu kami menyampaikan 2014-2019 kami menciptakan lagu Ibu Bangsa, di mana lagu Ibu Bangsa adalah hasil deklarasi para 1000 pimpinan organisasi wanita di Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya mengucapkan setinggi-tingginya terima kasih yang setinggi-tingginya, apresiasi yang sebesar-besarnya dari hati saya yang paling dalam kepada teman-teman Dewan Pimpinan Kowani yang telah bersama kita di setiap perjalanan yang penuh dengan kebahagiaan, tantangan, kerja keras, dan pencapaian yang luar biasa tercapai tanpa adanya solidaritas, rasa saling memiliki, saling support dan berbagi energi positif di setiap kekhawatiran yang mungkin pernah muncul di tengah pengabdian kita. Setiap rasa ada khawatir, rasa cemas langsung hilang karena kebersamaan yang solid, saling asah asuh di antara kita bersama Dewan Pimpinan Kowani. Tentunya rasa bangga juga bahwa kita telah menyaksikan bagaimana Kowani terus berkembang dan memberikan yang terbaik. Saat ini Kowani yang merupakan organisasi federasi yang terbesar dan yang tertua di Indonesia, bahkan diakui terbesar di dunia oleh International Council of Women. Kami melaporkan Ibu Menteri bahwa pada saat ini Kowani mewadahi 111 organisasi anggota di tingkat pusat. Dan kalau dihitung jumlahnya hampir sepertiga jumlah penduduk Indonesia. Jumlahnya 100 juta lebih anggota perempuan dari seluruh Indonesia, di mana merupakan pencapaian pertambahan jumlah organisasi yang signifikan pada periode yang terakhir. Sekitar 25 organisasi yang telah bergabung di Kowani, yang sebelumnya 96 organisasi. Ini menunjukkan kepercayaan yang semakin besar terhadap Kongres Wanita Indonesia berhasil menggerakkan organisasi masyarakat perempuan untuk lebih banyak berbuat, berdaya, dan terlibat dalam garis pengabdian untuk anak dan perempuan Indonesia di berbagai sektor, baik pendidikan,
kesehatan, politik, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya. Tentu kesuksesan dan keberhasilan Kowani juga tidak lepas dari kepemimpinan para pendahulunya, mulai dari Ibu Lasyah Sutanto SH, Ibu Anindya Sulasikin Murpratomo, Ibu Min Sugandi, Ibu Erni Busiri, Ibu Ine Sukaryo. Kita semua, saya mohon kepada para hadirin yang hadir di sini untuk mendoakan kepada para almarhumah Pak Ketua Umum Kowani pada masanya yang telah meninggalkan amanah kepada kita, amanah yang sangat mulia. Kita mendoakan agar para almarhumah diberikan surga di tempat alamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Kowani tidak bisa seperti sekarang tanpa pendahulu kita, yaitu di depan kita sekarang berada bersama-sama Ibu Linda Agung Gumelar dan Ibu Dr. Dewi Motik Pramono. Terima kasih telah banyak mengukir sejarah panjang Kongres Wanita Indonesia. Saya tidak mungkin dapat berdiri di sini, kita tidak mungkin berada di sini semuanya dengan semangat juang kita kalau tidak ada mereka ini di depan kita. Dimana juga terlebih lagi Kowani yang selalu bermitra dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan jika kita melihat sejarah ke belakang, pada kepemimpinan Ketua Umum Ibu Lasyah Sutanto SH, yang beliau dan Kowani yang menginisiasi adanya Menteri Muda Peranan Wanita pada tahun 1978, yang sekarang Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Ibu Arifah sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita mendukung kinerja dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan kita juga saya harapkan sebagai Ketua Umum Kowani pada saat ini dan nanti malam saya sudah tidak menjadi Ketua Umum Kowani lagi, saya menitipkan Kowani untuk terus bermitra dan berkolaborasi dan bersinergi melaksanakan program-program pemerintah, dan Kowani selalu mendukung program-program pemerintah. Di antaranya pada waktu kami beraudiensi kepada Ibu Menteri telah melahirkan kerjasama antara Kowani dan BKOE maupun GOE di akar rumput untuk melaksanakan program dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Ruang Bersama Merah Putih. Kami menitipkan program baik itu kepada Ketua Umum yang akan datang, yang terpilih nanti malam, dan juga kepada Ibu Menteri, mohon titip untuk tetap berkolaborasi. Dan kalau ingat perempuan, organisasi perempuan, harus pertama ingat Kowani. Terima kasih. Karena di mana organisasi 111 organisasi wanita bergabung di Kowani. Terima kasih saya ucapkan dan menyampaikan selamat datang kepada organisasi anggota yang baru. Kami sangat berbahagia bisa menyambut para anggota organisasi untuk bersama-sama bersinergi
mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Kowani untuk memperjuangkan hak, martabat, dan pemberdayaan perempuan serta mendorong kebijakan pemerintah yang mendukung perempuan. Selain itu juga terima kasih yang tulus dan penuh penghargaan kepada organisasi-organisasi yang telah menjadi pendiri Kowani, yaitu Aisyah, Taman Siswa Wanita Katolik Republik Indonesia sejak 22 Desember 1928, di mana kita kenal berdirinya Kowani yaitu sebagai Hari Ibu. Mereka adalah tonggak sejarah yang telah meletakkan dasar bagi berdirinya Kowani dan telah memberikan kontribusi luar biasa dalam perjalanan panjang ini. Hingga saat ini Aisyah, Taman Siswa, dan Wanita Katolik Republik Indonesia tetap serta bergabung dan aktif berkontribusi di dalam Kongres Wanita Indonesia, baik itu bersama-sama di dalam Dewan Pimpinan Kowani, Aisyah, Wanita Katolik, dan juga Taman Siswa di dalam Dewan Pimpinan Kowani. Dan juga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada organisasi anggota Kowani yang menjadi aset yang sangat berharga dan paling berharga bagi Kowani. Tanpa adanya dukungan dari organisasi Kowani, Kowani tidak akan pernah seperti sekarang. Setiap organisasi anggota adalah bagian integral dari perjalanan Kowani. Mereka adalah kekuatan yang memperkuat langkah-langkah kita, memberikan kontribusi yang luar biasa dan membawa warna serta energi yang berbeda di dalam setiap aktivitas yang kita jalankan. Terlebih lagi dalam menjalankan visi dan misi, Kowani juga memiliki kepanjang tanganan sampai ke tingkat akar rumput melalui BKOW dan GOW, baik itu BKOW di provinsi dan GOW di tingkat kabupaten kota. Di tingkat regional, Kowani menjadi inisiator berdirinya AKWO sejak tahun 1981, dan saya sebagai Ketua Umum Kowani mendapat giliran 3 jabatan di AKWO. Sepertinya baru sejarahnya Ketua Umum Kowani mendapatkan 3 tugas, yaitu pertama sebagai bendahara umum, kemudian kedua sebagai sekretaris jenderal, kemudian ketiga sekarang menjadi vice president. Nah, vice president ini nanti jabatannya akan diserahkan kepada ketua umum yang baru. Vice president itu 2-3 tahun, setelah itu dapat menjadi presiden AKWO, seperti zamannya Ibu Dewi Montik mendapat giliran sebagai presiden AKWO. Dan juga di tingkat internasional, Kowani menjadi anggota International Council of Women yang didirikan pada abad ke-18 tahun 1888, di mana alhamdulillah saya sebagai Ketua Umum Kowani mencalonkan untuk ikut ajang pemilihan, baik itu di Yogyakarta 2018 dan baik itu di Avignon 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah
saya sebagai Ketua Umum KOANI terpilih menjadi Vice President. KOANI juga menjadi anggota UN atau PBB yang mendapatkan Special Consultative Status of the ECOSOC sejak tahun 1998, yang berarti bahwa organisasi KOANI, organisasi anggota KOANI, Badan Kerjasama Organisasi Wanita, dan gabungan organisasi wanita yang secara tidak langsung adalah bagian dari besarnya KOANI. Di mana juga sejak Kongres kedua tahun 1935, KOANI juga telah mengemban amanah yang sangat mulia sebagai ibu bangsa yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang telah yang memiliki kepribadian yang kokoh, yang pantang menyerah, serta sehat jasmani dan rohani. Amanah ini telah melekat dalam setiap langkah kita hingga hari ini. Kita terus memperkuat komitmen tersebut dalam setiap aktivitas dari gerakan kita. Ini adalah tanggung jawab dan warisan yang sangat berharga yang harus terus dijaga dan dikembangkan untuk kemajuan bangsa. Dan tentunya pada kepengurusan ini kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Dewan Pertimbangan KOANI, sekarang menjadi teman insya Allah. Kalau waktu itu adalah saya masih menjadi pengurus, di mana selalu diawasi dan ditimbang-timbang oleh Ibu Linda dan Ibu Dewi Moti sebagai yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat yang sangat berharga selama perjalanan kami. Tanpa dukungan dan kebijaksanaan dari Dewan Pertimbangan, KOANI tidak akan dapat mencapai berbagai pencapaian yang ada pada hari ini. Kami mengharapkan agar Kongres ke-26 tidak hanya menghasilkan rekomendasi yang strategis, yang juga dapat menghasilkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, rekomendasi program kerja yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita saat ini dan juga ke depan. Kami juga berharap dapat merumuskan program kerja yang lebih efektif, adaptif, dan lebih terarah. Namun yang lebih penting lagi, kita akan memilih siapa yang akan menjadi nakhoda kapal besar ini, Ketua Umum KOANI yang baru. Dalam perjalanan ini tidak ada istilah kalah atau menang. Kita semua memiliki satu niat yang sama, yaitu membawa KOANI untuk lebih baik lagi, membawa perempuan dan anak Indonesia ke arah yang lebih maju, yang lebih baik dan naik kelas. Dengan kepemimpinan sosok ibu bangsa yang penuh kasih, dedikasi, insya Allah KOANI akan semakin kuat dan memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Saya yakin siapapun yang terpilih adalah yang terbaik bagi organisasi perempuan dan masyarakat secara luas. Dimanapun kita mengabdi, berilah yang terbaik dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih, karena kebaikan-kebaikan yang diberikan
juga akan kembali kepada kita semua. Semoga insya Allah Kongres ke-26 dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama, tetap menjaga komunikasi yang saling asih, asuh, penuh ajar dan penuh amal, dan utamakan etika organisasi dalam menjalankan komunikasi yang konstruktif dengan prinsip saling asih, saling asah, dan saling asuh, dan menghormati satu sama lain. Karena kita adalah di sini pimpinan-pimpinan organisasi wanita, di mana kita sebagai ibu bangsa harus memberikan contoh yang baik kepada generasi penerus. Kita sebagai perempuan Indonesia harus menjadi panutan, harus menjadi role model. Kita harus saling mensupport para perempuan. Maka dari itu kami mengharapkan dalam jalannya proses sidang pemilihan, utamakan saling asih asuh, karena kita semua berada di dalam wadah organisasi federasi. Ingat, organisasi Kowani perjuangan yang dari sejak 1928, yang dimana semuanya para founding mother memberikan jiwa dan raganya tanpa pamrih, dengan tulus dan ikhlas, pengabdian yang luar biasa kepada bangsa ini. Dari pemerintah, tidak seperti waktu zaman-zaman sebelumnya, seperti Ibu Dewi, Ibu Linda, bahkan yang sebelumnya, para pimpinan mendapatkan anggaran bantuan presiden rutin. Pada zaman tahun 2014, mulai saat itu tidak ada bantuan sama sekali. Nah, jadi kita di Kowani adalah mengabdi. Kembali lagi, saya mohon dengan sangat-sangat dari hati yang tulus, mohon jalankanlah Kongres Kowani ini dengan hasil yang terbaik dari yang sebelumnya. Sepakat? Setuju? Setuju. Siapapun yang menang kita harus dukung. Dan kita sampai selesai semua para calon, baik itu yang menang dan kalah, kita foto bersama, kita saling mengasihi, saling cipika, cium pipi kanan, cium pipi kiri, cipika, ya, setuju? Setuju. Terima kasih. Dan pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama kepemimpinan kami di sini ada hal-hal yang kurang berkenan atau belum memenuhi harapan. Insya Allah untuk dapat memenuhi harapan dan ekspektasi dari organisasi anggota dapat diisi dan dipenuhi oleh ketua umum yang akan datang. Kesempurnaan hanya milik Allah, dan saya hanya sebagai manusia biasa yang berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada organisasi anggota. Semoga segala kekurangan saya dapat dimaafkan, dan kita akan terus insya Allah dapat menjalin silaturahmi di dalam maupun di luar Kowani. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya, baik kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Menteri,
Arifatul dan juga Dewan Pertimbangan dan juga teman-teman Dewan Pimpinan Kowani dan Ketua Panitia Ibu Heriana Huta Barat, Ketua SC Ibu Profesor Masito dan seluruh panitia dan terutama organisasi anggota Kowani. Semoga apa yang telah kita berikan dibalas dan diberkati langkah-langkah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Kowani terus dapat berjaya dalam perjuangannya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi Santi Om. Sadu sadu sadu. Selalu semangat. Selalu semangat. Semangat. Terima kasih. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Terima kasih. Taman Siswa. Silakan dengan hormat dari Aisyah, dari Wanita Katolik Republik Indonesia dan dari Wanita Taman Siswa. Kami mohon berkenan selanjutnya setelah pemberian penghargaan kami Foto bersama dengan Aduh, seimbang. Jadi satu wanita BKRI, BKRI Wanita Katolik Republik Indonesia. Satu lagi Asia, namanya satu lagi Taman Siswa. Taman Siswa. Kami mohon dengan hormat berkenan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Arifah Fauzi, berkenan untuk diabadikan bersama 3 organisasi pendiri Kowani. Ini untuk dokumentasi. Trina, tangan, Trin. Tangan. Ini Bu ya. Ya, sementara diabadikan, 3, 2, 1. kita beri tepuk tangan yang meriah kepada 3 organisasi pendiri Kowani. Kami silakan untuk tampil ke depan. Akan diabadikan bersama 3 organisasi penerima penghargaan dan juga bersama dengan Ibu Menteri Arifah Fauzi. Trina. Dibikin datar aja. Sana kurang. Oke, akhirnya kami berikan masih kita saksikan foto bersama atau diabadikan. Ini adalah 3 organisasi pendiri Kowani juga Ya. bersama Izin Ibu, lihat kamera di tengah 3, 2, 1. Republik Indonesia, Ketua Umum Kowani, para tim ahli dan tim khusus dan juga tim atau pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera, wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya akan mengawali sambutan ini dengan sebuah pantun. Mentari pagi bersinar terang, Cakep, burung berkicau riang bertandang. cakep, Kami hadir penuh semangat gemilang. cakep, Indonesia maju, jaya sepanjang zaman. cakep. Yang saya hormati Ibu Giwo Widianto Wiyogo, Ketua Umum KOANI. Yang kami hormati para pimpinan organisasi anggota KOANI. Yang saya hormati Ibu Linda Agung Gumelar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak periode 2009-2014. Yang kami hormati Ibu Dewi Motik, Dewan Pertimbangan KOANI, Ketua BKOW seluruh Indonesia, dan seluruh peserta Kongres ke-26 KOANI yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul hari ini dan mengikuti Kongres ke-26 KOANI tahun 2024 yang mengambil tema KOANI sebagai Ibu Bangsa memperkuat komitmen mewujudkan Indonesia Emas 2045. Momen ini sangat penting karena hari ini para tokoh perempuan yang berdedikasi memajukan bangsa Indonesia berkumpul dengan dua agenda, yakni pemilihan Dewan Pimpinan KOANI masa bakti 2024-2029 serta merumuskan kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh kepengurusan baru. Ibu-ibu hadirin sekalian, negara menegaskan komitmennya dalam pemberdayaan perempuan melalui penghormatan, pengakuan, dan perlindungan terhadap seluruh warga negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 27 dan pasal 28. Komitmen ini diwujudkan melalui kebijakan mulai dari undang-undang hingga peraturan setingkat menteri. Dengan tantangan yang semakin kompleks, perempuan dituntut lebih aktif dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor pembangunan. Perempuan tidak hanya berperan sebagai pemilih cerdas dalam pemilu untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan, tapi juga perlu memperjuangkan keterwakilan perempuan di posisi pengambil keputusan. Langkah ini penting agar kepentingan perempuan dan anak tersuarakan dalam penyusunan kebijakan, program, dan anggaran. Dengan karakter cenderung peduli dan merasa bertanggung jawab untuk membantu sesama yang menghadapi kesulitan, keterlibatan perempuan yang berdaya dalam ruang-ruang pembangunan dipercaya sebagai kunci dalam mewujudkan Indonesia yang inklusif dan berdaya saing dengan manfaat yang dapat dinikmati oleh semua pihak. Dan inilah intisari dari konsep kita saat Kongres Perempuan Indonesia pertama. Oleh sebab itu, KOANI sebagai payung organisasi bagi 111 organisasi wanita di seluruh Indonesia sangatlah penting untuk terus menguji dan mengembangkan peran strategisnya agar perempuan di seluruh penjuru Nusantara dapat berpartisipasi secara aktif dan positif dalam pembangunan bangsa. Kehadiran KOANI mengingatkan kita bahwa perjuangan perempuan harus menyesuaikan dengan tantangan zaman, membuka akses seluas-luasnya
bagi perempuan untuk mengeluarkan potensi terbaik serta mendukung keutuhan dan kemajuan NKRI. Dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, ibu-ibu sekalian, kita tidak dapat melupakan asta-cita Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi panduan dalam pembangunan bangsa. Salah satu poin penting dari asta-cita ini adalah komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya perempuan, agar mampu bersaing secara global. KOANI dengan kapasitas sebagai payung organisasi perempuan terbesar di Indonesia memegang peran strategis untuk mendukung implementasi cita-cita ini. Kedepan KOANI juga harus menjadi referensi bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan di tengah gempuran teknologi informasi dan penetrasi budaya. KOANI mempunyai tugas menguatkan budaya bangsa, menjaga karakter bangsa seperti pidato Bung Karno tahun 1963, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Setelah melewati tahap revolusi fisik dan tahap survival, saatnya Indonesia berinvestasi dalam sumber daya manusia serta yang lebih penting, sebagaimana pidato Bung Karno tanggal 17 Agustus 1956, membangun mental masyarakat dan bangsa Indonesia yang akan memupuk rasa cinta tanah air, membangun karakter untuk mewujudkan kedaulatan bangsa Indonesia di berbagai sektor. Saat ini menjadi penting untuk membangun kedaulatan pangan, kedaulatan energi, serta sektor lainnya untuk menjamin kemakmuran dan persatuan serta mengurangi ketergantungan terhadap bangsa lain. Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian, dalam konteks ini Kongres KOANI ke-26 sangat relevan. Sebagai ibu bangsa, perempuan Indonesia diharapkan mampu memperkuat keutuhan dan kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan dalam asta-cita. Peran KOANI sangat penting untuk terus mendorong kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan di semua sektor, termasuk dalam membangun kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi yang menjadi pilar utama menuju Indonesia yang mandiri dan berdaya saing di tingkat global. Ibu-ibu menyampaikan sesuai asta-cita Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan 3 prioritas program utama. Yang pertama adalah Ruang Bersama Merah Putih, yang kedua adalah perluasan pemanfaatan call center Sapa 129, dan selanjutnya adalah satu data tentang perempuan dan anak yang berbasis desa. Ibu-ibu sekalian, Ruang Bersama Merah Putih ini spiritnya kami ambil saat kami semua menteri setelah dilantik diajak oleh Presiden untuk berkunjung ke Magelang. Ada sebuah pertanyaan besar, ada apa menteri-menteri yang setelah dilantik dan kepala lembaga diajak ke Akademi Militer? Banyak sekali persepsi-persepsi yang muncul di masyarakat. Oh, para menteri kita ini mau diajak menjadi militeris begitu ya. Tapi sebetulnya tidak. Ada beberapa hal saya secara pribadi menangkap kenapa Bapak Presiden punya inisiasi, punya ide, punya gagasan mempertemukan kami semua di Akademi Militer, di mana kami di Magelang tidur di tenda-tenda, bukan di hotel bintang 5. Ternyata setelah kami di sana, banyak juga ibu-ibu yang apa ya, istilahnya sekarang tuh kepo ya, pingin tahu banget gitu kita di sana melakukan apa saja. Sehari sebelum kami berangkat ke Magelang untuk hadir di acara retreat di Magelang, kami dikirimi pakaian loreng oleh Pak Presiden.
saya agak deg-degan juga ya ketika itu. Wah, ini pasti kita mau seperti tentara gitu ya, di dalam lumpur, kemudian nyebrang sungai dan lain sebagainya. Ternyata tidak. Malam itu ketika saya mencoba pakaian loreng, atau ya ada rasa bangga luar biasa bahwa di pundak kami ini ada tugas besar untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami selama retreat di Magelang. Yang pertama adalah ternyata Bapak Presiden ingin menyampaikan pesan tentang kedisiplinan tidak dengan kata-kata, tetapi langsung dipraktekkan ketika di Magelang. Kami bangun dari jam 4 pagi sampai jam 11 malam, itu tidak ada yang terlambat masuk ke ruangan. Karena apa? Karena Bapak Presiden memberikan contoh 10 menit sebelum acara beliau sudah ada di tempat. Itu yang pertama yang saya tangkap kenapa kami hadir di Magelang. Yang kedua, ternyata Bapak Presiden ini ingin membangun chemistry di antara para menteri dan kepala lembaga negara. Karena beliau sangat memahami para menteri yang dilantik ini dan kepala lembaga berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada yang politisi, ada yang pengusaha, ada yang dari ormas, dan ada juga yang dari rakyat biasa. Untuk menyamakan persepsi, ini butuh waktu. Maka retreat di Magelang ini sudah membangun chemistry di antara kami. Sehingga 3 hari di Magelang itu kami sudah bisa memprediksi, oh, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak ini dananya paling kecil di antara kementerian lain. Tetapi dengan adanya retreat di Magelang, chemistry ini terbangun, itu para menteri menyapa, Bu Menteri, Ibu Menteri ini dananya dikit sekali loh gitu. Oh kok tahu? Saya bilang gitu. Terus Pak Menterinya jawab, nanti kita berkolaborasi. Bantuan-bantuan sosial bisa kolaborasi dengan kami Kementerian Sosial. Badan Gizi Nasional, BKKBN, Kementerian Sosial, Kemendiknas, semuanya menyapa dan kita saling bekerja sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami melihat pesan secara tersirat yang disampaikan oleh Bapak Prabowo bahwa tidak ada satu kementerian pun yang bisa bekerja sendiri. Semua harus bersinergi, berkolaborasi, bekerja sama untuk menuju Indonesia Emas 2045. Bapak Presiden sangat tegas, tidak ada toleransi untuk korupsi. Siapapun yang bermain-main dengan korupsi, maka akan ditindak secara prosedur, secara hukum. Tidak ada tebang pilih dan Presiden tidak akan ikut-ikut, silakan diproses secara hukum. Dan yang membuat hati saya bergetar ketika beliau menyampaikan, Bapak Ibu Menteri dan Kepala Lembaga Negara setia bukan kepada saya sebagai Prabowo, tapi setialah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Menurut saya ini komitmen kebangsaan yang luar biasa yang disampaikan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Nah, ibu-ibu sekalian, dari kegiatan retreat di Magelang ini, saya menangkap sesuatu yang sebetulnya bisa kita terapkan, bisa kita jadikan program prioritas di kementerian kami. Maka sesuai dengan arahan dan saran dari Menko Bapak Pratik, bahwa program yang kami lakukan jangan mulai dari nol, tapi lakukan dari apa yang sudah dilakukan oleh menteri sebelumnya. Maka setelah kami menganalisa, melihat dan mencermati program yang telah dilaksanakan oleh Ibu Bintang, yaitu desa kelurahan yang ramah perempuan dan anak, ini akan kami lanjutkan dengan nama Ruang Bersama Merah Putih. Kenapa kami namakan Ruang Bersama? Mengambil spirit dari kegiatan retreat kita di Magelang, bahwa persoalan perempuan dan anak itu bukan hanya tugasnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, tetapi ini menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh kementerian, lembaga, dan partisipasi masyarakat.
bernama Ruang Bersama Merah Putih karena kabinet kami adalah Kabinet Merah Putih. Ibu-ibu sekalian, yang ada dalam bayangan saya, ruang bersama Merah Putih ini sebagai lab, gitu ya, untuk semua instansi dan masyarakat bisa berpartisipasi. Satu contoh, misal di desa tersebut ada ruang bersama Merah Putih, jangan dilihat secara fisik bahwa ruang bersama Merah Putih ini adalah sebuah bangunan, bukan. Ruang bersama Merah Putih ini adalah fungsi, lebih kepada fungsinya, lebih kepada fungsionalnya. Satu contoh misalkan di desa A, ada anak yang kurang gizi, ada anak yang masih stunting, ada ibu-ibu yang masih darah tinggi atau anemia, ada ibu hamil yang belum terjaga kesehatannya, maka kita akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Pak, ini loh di desa A masih ada anak yang stunting, maka kami mohon dinas kesehatan untuk lebih memberikan prioritas kepada desa tersebut. Sebetulnya ruang bersama Merah Putih ini lebih kepada keprihatinan kami terhadap kondisi anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Beberapa kali selama saya sampai sekarang ini 1,5 bulan menjadi menteri, saya turun di beberapa titik. Ada kakak beradik tidak punya ayah, mengalami kekerasan seksual, umur 14 dan 16 tahun. Si adik sampai melahirkan, tidak ada yang melakukan sesuatu di desa tersebut. Padahal sudah 2 tahun yang lalu. Ketika viral, baru mereka bergerak. Nah, ketika kami turun ke sana, yang menjadi pertanyaan, ada yang bertanya begini, Bu Menteri, kenapa ya persoalan itu kok jadi viral di tingkat nasional dan internasional? Padahal di desa kami tidak terjadi apa-apa, semuanya damai dan tidak ada gejolak. Saya langsung jawab, maaf Pak, pertanyaan Bapak mungkin kurang tepat. Karena saya melihat dengan pernyataan Bapak, artinya ada yang salah, ada yang kurang tepat. Jadi desa itu adalah desa yang sakit dalam tanda petik. Karena apa? Ada anak, kakak beradik, yang satu, dua-duanya mengalami kekerasan seksual sampai melahirkan tapi tidak ada tindakan apa-apa. Nah, ini menjadi catatan bersama, maka ruang bersama ini muncul untuk menguatkan kita di tingkat desa. Sekarang semakin mungkin tidak jelas dalam tanda petik ya. Dan yang kedua adalah pengaruh gadget. Kalau kita meminta anak-anak kita untuk berhenti bermain gadget atau membatasi, tidak semudah itu. Kalau kita bilang, nah, stop bermain gadget medsos atau dikurangi, tidak bisa hanya begitu. Kita harus memberikan solusi kepada anak-anak kita. Maka solusi yang kami tawarkan untuk anak-anak kita, yang di ruang bersama Merah Putih itu, saya menginginkan ketika pulang sekolah mereka akan berlomba-lomba menuju ke ruang bersama Merah Putih. Karena di sana kami akan menyiapkan permainan tradisional yang berbasis kearifan lokal. Jadi masing-masing daerah, mungkin di Kalimantan Selatan akan berbeda permainan tradisionalnya dengan di Banten. Akan berbeda permainan tradisionalnya dengan yang ada di Jawa Tengah, dengan NTT, dengan Aceh. Karena budaya kita sangat beragam. Nah, kenapa kami pilih permainan tradisional? Karena sodor, galasin, itu kerjasama. Mereka harus sportif, nggak boleh curang, harus antri. Dan yang paling penting adalah tidak membedakan antara satu anak dengan anak yang lainnya. Mau agama Kristen, Buddha, Hindu, mau kaya, mau miskin, anak-anak tidak mengerti itu, Bu, kalau tidak dicekoki oleh lingkungan sekitarnya. Ini sebagai basic anak-anak kita untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, anak-anak ini tidak cukup hanya bermain. Saya menginginkan kami dari kementerian, anak-anak ini juga potensinya tergali. Oleh karena itu kami kemarin sudah silaturahmi dengan Kemendikti. Pak, boleh nggak sih kalau mahasiswa yang sedang skripsi sebelum mereka diwisuda menjadi sarjana,
tolong untuk magang di ruang bersama Merah Putih. Bagi yang jurusannya psikologi, bantulah masyarakat desa yang butuh dampingan secara psikologi. Yang jurusan hukum, bantulah masyarakat kita yang membutuhkan dampingan secara hukum. Yang punya keaktifan melukis, menari, menyanyi, bermain musik, latihlah anak-anak kita. Yang punya keterampilan memasak atau aneka ragam inovasi, ajaklah ibu-ibu kaum perempuan di desa itu untuk meningkatkan kapasitas dirinya, sehingga anak-anak itu merasa bangga, merasa dihargai, dan merasa diakui. Setiap sebulan sekali kita akan adakan pentas seni untuk anak-anak mengapresiasikan apa yang telah diperolehnya selama sebulan. Yang ketiga, kami melihat bahwa anak-anak kita semakin tidak mengenal dengan negerinya sendiri. Mereka tokoh-tokohnya dari Korea, dari Jepang. Mereka tidak mengenal siapa Kartini, siapa Cut Nyak Dien, siapa Soekarno, siapa Jenderal Sudirman. Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan untuk memberikan buku-buku sejarah, buku tokoh-tokoh nasional, pendongeng-pendongeng yang bercerita tentang tokoh-tokoh kita, supaya anak-anak kita punya basic, punya akar yang kuat dari bangsanya sendiri. Ini bukan pekerjaan mudah, ini memang mimpi besar ya, tetapi kita harus memulai. Jadi di ruang bersama Merah Putih ini merupakan kolaborasi dari semuanya, dari semua kementerian, lembaga pemerintah, dan juga partisipasi masyarakat, khususnya kaum perempuan. Ada satu desa yang akan menjadi pilot project kami sebagai ruang bersama Merah Putih yang nanti akan di soft launching pada tanggal 22 Desember. Sudah bertepatan dengan Hari Ibu, kami akan men-soft launching 6 ruang bersama Merah Putih di Sumatera, ada di Jambi, kemudian di Sulawesi ada di Gorontalo, Kalimantan ada di Kalimantan Selatan, kemudian Indonesia bagian timur ada di NTT, kemudian di Jawa diwakili oleh Jawa Timur dan Kota Tangerang. Ibu-ibu sekalian, ada satu desa yang kami pilih, yaitu namanya Desa Cempluk di Kota Malang. Desa ini dulunya miskin sekali, banyak sekali kekerasan yang terjadi di desa itu. Tetapi setelah dilakukan pendampingan, tidak ada satupun yang mengalami kekerasan di desa itu, baik oleh anak-anak dan yang menjadi korban anak-anak maupun yang dialami oleh perempuan. Ini yang menjadi pilot project kami untuk ruang bersama Merah Putih. Sama juga dengan yang ada di Jambi, di Kalimantan Selatan, di Gorontalo, dan di NTT. Ibu-ibu, persoalan perempuan ini sangat luar biasa. Yang terbaru ketika kami turun ke Jawa Barat, ada dari sebuah kabupaten seorang anak yang ditawari untuk menikah dengan WNA by phone, di telepon. Jadi ada yang datang ke desa menyampaikan kepada ibunya, "Bu, mau nggak anaknya dinikahkan? Karena nggak sekolah, daripada jadi beban ibu, dinikahkan aja." Dengan siapa? Ada orangnya, saya teleponnya, video call lah, itu calon laki-laki. Telepon, udah, anaknya mau. Datanglah mereka dari negara lain, datang ke desa itu, kemudian terjadilah perjanjian. Si ibu menandatangani surat tersebut dalam bahasa asing, bukan bahasa Indonesia, kemudian anaknya dinikahkan. Si ibu tergiur karena mendapatkan 100 juta rupiah. Tetapi 80 jutanya digunakan untuk pesta, yang 20 jutanya baru dipegang. Dan setelah menikah, si anak ini diajak ke hotel karena di rumah ibunya nggak ada kamar lagi. Saya tanya, "Nah, ketika di hotel, apa yang dilakukan?" "Ya, saya hanya menemani tidur, Bun." "Terus?" "Ya, saya diajak makan-makan enak, makanan apapun yang saya minta dikasih." Ya, namanya dari ekonomi lemah,
nonton TV, makanannya enak-enak, kemudian bebas memilih HP jenis apapun, wifi-nya oke, kuotanya oke, disuruh milih baju yang bagus-bagus, dan hanya diajak jalan-jalan ke tempat rekreasi. Selama 2-3 minggu si perantaranya ini mengurus paspornya, Bu, mengurus, saya tidak tahu namanya, BLK atau apa, yang memberikan sertifikat bahwa si anak ini layak untuk bekerja di luar negeri. Nah, ternyata sindikat ini memang sudah tercium, sehingga dari kementerian, dari imigrasi, ketika akan check-in, gagal diberangkatkan. Ini yang ketahuan. Yang tidak ketahuan, kita nggak tahu jumlahnya berapa. Dan yang paling menyedihkan adalah ternyata ketika si ibu tanda tangan, bila si anak ini tidak jadi berangkat, atau ketika di negara tujuan tidak melaksanakan apa yang ada di surat itu, dia harus mengganti 2 kali lipat. Tahu ibu yang dikasih berapa? Dari si laki-laki ini menyerahkannya 250 juta, tetapi yang diterima adalah 100 juta. Dan kalau terjadi sesuatu tidak sesuai, maka dia harus mengganti 2 kali lipat, yaitu 500 juta. Ini terjadi, Bu. Perempuan-perempuan kita, anak-anak kita. Maka kalau di desa tidak diperkuat, lepas kita. Kita bisa bekerja bersama, kita bisa berkolaborasi di desa kita masing-masing di tingkat terkecil. Karena sebetulnya pola asuh itu adanya di keluarga. Bila keluarganya kuat, desa kita akan kuat. Desa kita kuat, negara kita akan kuat. Oleh karena itu, mari kita bekerja dengan hati untuk perempuan dan anak-anak kita. Ini bukan pekerjaan yang ringan, bukan pekerjaan yang mudah, tetapi tantangan kita yang luar biasa. Kalau perempuan-perempuan tidak bergerak, berarti kita rela anak-anak kita, perempuan-perempuan kita menjadi tidak berdaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini saya mengajak semua yang hadir di sini untuk menjadikan Kongres Kowani ke-26 ini sebagai ajang untuk memperkuat komitmen, merumuskan langkah-langkah strategis dan mempertegas peran Kowani sebagai ibu bangsa dalam mewujudkan cita-cita tanah air. Saya berharap Kongres ke-26 Kowani ini dapat berjalan dengan jujur, santun, dan berbudaya sebagai ibu bangsa yang menjadi contoh dan panutan. Saya juga berharap Kongres ke-26 Kowani ini dapat menghasilkan gagasan-gagasan yang mampu menyiratkan optimisme dalam mendorong kemajuan bangsa, sehingga kita semua dapat bersama-sama menuju Indonesia Emas 2045. Pada akhirnya, partisipasi yang setara dan penuh dari seluruh masyarakat, termasuk perempuan, menjadi kunci kesejahteraan suatu bangsa. Kami membuka hati untuk kita terus berjumpa dan berdialog intens untuk mendorong sinergi kolaborasi kita ke depan untuk kemaslahatan bangsa kita Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan dengan ini Kongres ke-26 Kowani tahun 2024 dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan hasil yang dapat kita wujudkan bersama demi kemajuan pembangunan bangsa, perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.